Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Repi Albabila dengan NIM 123703039 akan melaksanakan tugas fisika komputasi berkaitan dengan klasifikasi mesin learning untuk citra fisika medis. Rifki sudah membuat malaria classification efficient net. Di sini data latihnya ya, nanti untuk pengujiannya. Jadi pada bagian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu Rifki mengimpor Matplotlib, Seaborn untuk visualisasi, NumPy untuk pengolahan array, OpenCV untuk membaca dan memproses gambar, TensorFlow ya, di sini TensorFlow digunakan untuk membuat dan melatih model deep learning. Kemudian ada scikit-learn ini untuk melakukan shuffle, spill data dan evaluasi model. Selanjutnya ini ada bagian ini ya, bagian TQDM itu untuk progress bar saat loading dataset. Library ini memberikan semua fungsi dasar untuk membaca data, memproses citra, serta membangun model, melatih hingga mengevaluasi hasil prediksi. Kemudian setup warna, kemudian di sini ada setup warna. Pada bagian setup warna di sini kita akan mendefinisikan beberapa palet warna seperti warna gelap, merah, dan hijau. Warna-warna ini nantinya digunakan untuk mempercantik tampilan grafik dan visualisasi. Kemudian di sini ada load dataset malaria. Pada tahap ini kita memuat dataset yang berisi dua jenis gambar, yaitu parasitizen, sel darah yang terinfeksi malaria, dan yang kedua adalah uninfected, yaitu sel darah normal. Selanjutnya kita akan mengatur nama labelnya ya. Nama labelnya kita atur jadi parasitizen dan uninfected. Kemudian menyiapkan list kosong untuk X untuk image dan Y untuk label. Kemudian menentukan ukuran gambar 150, melakukan looping ke setiap folder, membaca gambar satu persatu menggunakan CV to ImRead ya. Selanjutnya melakukan resize menjadi 150 ke 150 ya. Kemudian menyimpan gambar ke X dan labelnya ke Y. Ya, seperti ini. Kemudian proses ini akan mengubah dataset gambar menjadi dataset numerik yang dapat diproses oleh model deep learning. Kemudian kita akan menampilkan contoh gambar. Pada bagian ini kita menampilkan masing-masing satu contoh gambar dari setiap label. Visualisasi ini penting untuk mengecek apakah dataset terbaca dengan benar, melihat perbedaan visual antara sel darah terinfeksi dan tidak terinfeksi. Hasilnya itu dia akan disimpan sebagai sampel image malaria PNG. Kemudian shuffle dan split datanya itu adalah diacak dengan fungsi shuffle agar urutan gambar tidak memengaruhi model. Kemudian data dibagi menjadi 90% training dan 10% testing pada bagian ini. Nah, label text parasitizen dan uninfested diubah menjadi one hot encoding, yaitu format angka yang dibutuhkan oleh TensorFlow. Seperti itu. Kemudian membangun model EfficientNet B0. Model utamanya yang digunakan adalah EfficientNet B0, salah satu arsitektur CNN yang sangat efisien dan akurat untuk klasifikasi gambar. Yang penting di sini adalah weights sama dengan none. Ini artinya model dilatih dari 0, tidak menggunakan pre-trained ImageNet, tujuannya untuk menghindari proses download. Kemudian bagian atas ada model dihilangkan. Nah, model dihilangkan include top pulse ya, seperti itu yang ini. Ditambahkan juga global average pooling 2D dropout 0.5 untuk mencegah overfitting, dan dense juga ya di sini. Dense 2 dengan softmax untuk klasifikasi dua kelas. Model kemudian di-compile menggunakan loss di sini ya. Nah, di sini menggunakan loss kategorial Cross-Chain Trophy Optimizer, ada metrik akurasinya. Kemudian dia akan mengatur callbacks. Terdapat dua callback, yaitu model checkpoint dan reduce LR on plateau. Itu untuk menurunkan learning rate jika akurasi validasi tidak meningkat sehingga model belajar lebih halus. Kemudian ada proses training. Nah, model dilatih menggunakan validation split, epoch, dan batch size. Kemudian dia akan memplot grafik akurasi dan loss-nya ya. Ini di bagian sini. Oke, nah kemudian dia akan memplot akurasi dan loss-nya. Bagaimana kita akan melihat akurasi dan ketidakakurasiannya dalam bentuk grafik. Kemudian pada bagian terakhir dia akan menentukan atau memperlihatkan bagaimana confusion matrixnya. Nah, coba kita akan merunning. Nah, ini sebenarnya review udah merunning bagian sini. Ini adalah epoch-nya. Epoch-nya itu 12 ya. Jadi ini ada 1/12 sampai 12/12. Kemudian ini akan memperlihatkan bagaimana hasil dari grafiknya, grafik loss dan akurasinya. Kemudian akan menampilkan juga confusion matrix dan juga sampelnya di sini. Nah, sebentar, ini di sini. Nah, ini adalah confusion matrixnya.
Nah, kita akan coba perbesar. Conversion matrixnya, identifikasi para citizen atau yang terkena penyakit itu 1200, dan juga ini ya 1200, 1150, dan juga 50 untuk uninfected. Untuk para citizennya 30. Ini adalah tingkat kebenarannya mulai dari 0 sampai tingkat kepresisiannya ya. Mulai dari 0 sampai 1200. Nah, ini confusion matrixnya. Nah, setelah melihat confusion matrixnya, ternyata di sini juga ada hasil akurasi loss-nya ya. Akurasi dan loss malaria-nya. Kita akan melihat grafiknya seperti apa. Sebentar. Nah, ini dia akurasi dan loss-nya. Dimana pada training ini, IPOS-nya itu kan 1/12 ya. Ini lebih dari 10 nih, 1/12. Ini ada validation akurasinya itu adalah dari 0 sampai secara horizontal seperti ini, dan training akurasinya itu seperti ini. Dia kemudian meningkat ya untuk akurasinya itu meningkat seiring IPOS-nya bertambah. Seiring IPOS-nya bertambah, akurasinya meningkat. Kemudian ternyata untuk bagian grafik loss itu sebaliknya. Seiring IPOS-nya bertambah, dia semakin menurun seperti itu. Jadi ini akurasinya sudah sangat bagus. Kemudian di sini juga menampilkan sampel. Nah, sampel image-nya. Ternyata dia memberikan sampel image-nya. Sebentar. Nah, ini ada sampel image-nya. Ini yang terkena penyakit malaria, sel darah merah yang terkena penyakit malaria, dan ini yang tidak terkena penyakit malaria, seperti itu. Nah, kan selanjutnya Rifki akan coba untuk melihat dan menjalankan codingan malaria G ini. Oke. Nah, oke. Pada bagian selanjutnya dia ada malaria GUI, di mana ketika kita membuat atau menampilkan citra medis, yaitu dalam bentuk tadi ya, sel darah merah, kalau Rifki sendiri menganalisisnya, ketika dimasukkan ke sini dia akan menampilkan bahwasannya keterangan terkena penyakit malaria atau normal. Nah, dalam codingan ini ada import tekinter, ada from tekinter import file dialog, terus PIL import image dan image TK, terus CP2 NAMPI dan OS TensorFlow juga. Kemudian pada bagian pertama dia akan load model. Di bagian load model itu adalah model pet event malaria H5. Kemudian dia akan menampilkan model error jika filenya tidak ditemukan. Kemudian jika filenya tidak ditemukan, dia akan membuat kecuali expression ya, try, dia akan mencoba lagi. Itu kemudian pada bagian selanjutnya dia akan membuat fungsi prediksi, di mana fungsi prediksi ini sendiri dia akan mendefinisikan dari image prediction, dan juga dia akan mengconvert ke OpenCV, di mana OpenCV ini terdiri dari bagian ini. Yang kemudian dia akan mereturn prediction, labelnya itu adalah prediksi kelas. Kemudian expectation, kecuali exception itu adalah error processing image ketika image-nya tidak terdeteksi. Kemudian pada GUI function dia akan mendefinisikan browser filesnya, global uploader ya, file yang diimport itu berbentuk GVG, JPG dan VNG. Kemudian jika file namanya itu tidak terdeteksi, dia akan mencoba lagi image open file name seperti ini. Kemudian dia akan ketika error dia invalid image file, jadi tidak terdeteksi. Kemudian dia akan membuat jendela GUI itu window tk.tk, di mana dia akan mendefinisikan malaria cell classification seperti itu. Kemudian pada bagian selanjutnya dia akan menambahkan seperti tombol upload image dan prediction malaria. Ketika di-upload image, dia akan menampilkan menyuruh kita untuk membuka file manager kita, kemudian memasukkan gambar yang akan ditelaah atau diteliti. Itu bisa dari scan medis seperti itu. Kemudian tinggal diklik prediksi malaria, dia akan menampilkan teridentifikasi malaria atau tidak, seperti itu. Dan ini untuk fontnya Arial ya. Kita akan coba jalankan running codingannya. Nah, ini sangat banyak sekali ternyata. Oh, not responding. Nah, not responding. Sebentar, kita akan coba running kembali. Nah, ini sebenarnya Rifki tadi udah mencoba beberapa kali.
Nah, ini lagi running. Kita akan melihat hasilnya ya. Tunggu sebentar. Nah, kemudian ini ada yang tadi hasil runningannya ya, seperti ini. Dan GUI upload image, di mana Ricky akan coba upload image-nya di sini. Kita akan cari mana? Ini ya, ini. Misal contohnya ini. Kita akan coba upload image. Nah, ini sudah di-upload image, kemudian akan diprediksi. Klik aja prediksi malaria. Nah, kita akan lihat hasilnya seperti ini. Nah, prediksinya itu parasitogen, artinya dia ada parasit atau teridentifikasi malaria di sel darahnya. Nah, kemudian kita akan coba yang tidak yang normal ya, kita akan coba yang normal. Misal di sini kita akan coba yang normal, ya ini. Nah, coba. Nah, ini kita akan memprediksi juga apakah dia terprediksi malaria atau tidak. Harusnya tidak ya. Nah, ini loading. Ini sedang sepertinya ini agak bermasalah ya. Harusnya dia tidak terprediksi. Tidak terprediksi malaria. Atau sepertinya kita akan coba lagi running ulang. Kita akan coba. Nah, ini nih hasilnya seperti ini. Sebentar, kita akan coba running ulang ini dan kita akan memasukkan bagian yang tidak terprediksi malaria. Nah, sebentar kita akan coba ya. Nah, kemudian ini adalah yang tadinya dipikir ini adalah tidak terprediksi malaria, tapi ternyata prediksi malaria itu adalah 54,95%. Artinya apa? Ini ada kemungkinan teridentifikasi juga malaria, tapi tidak 100% gitu. Artinya belum bisa dinyatakan bahwasannya ini adalah terkena penyakit malaria 100% seperti itu. Sekian yang dapat Rifki sampaikan. Ternyata bahwasanya dengan pemahaman citra medis ini sendiri dengan komputasi, bahwasanya kita dapat mengidentifikasi penyakit yang diderita oleh seseorang ataupun kita bisa memprediksi dari bagian-bagian tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.